Mari kita mulai saja satu persatu. Oke, saya mulai dengan pelajaran pertama, yaitu what is forex. Nah, bagi Anda yang sangat awam sekali dan mungkin belum memahami apakah itu forex trading, ini adalah saat perkenalan yang sangat tepat sekali. Forex sendiri pada dasarnya merupakan sebuah singkatan. Singkatan dari apa? Singkatan dari foreign exchange, yaitu foreign merupakan artinya asing dan exchange adalah pertukaran. Jadi pada dasarnya forex trading adalah merupakan perdagangan mata uang asing antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya. Kurang lebih mirip sekali dengan Anda bertrading di sebuah menukarkan uang di money changer. Masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika krisis moneter mulai melanda akan Indonesia, negara kita ini, Anda sudah mulai ada banyak sekali masyarakat yang menukarkan rupiahnya dengan dolar Amerika, karena diharapkan dalam beberapa waktu ke depan dolar Amerika akan mengalami penguatan terhadap rupiah. Dan di sanalah ketika dolar menguat mencapai puncaknya, maka masyarakat kembali mencairkan dolarnya menjadi rupiah, dan kenaikannya itu adalah keuntungan yang diperoleh. Jadi kurang lebih mirip sekali dengan perdagangan dalam dunia sehari-hari. Anda mendapatkan barang dari supplier, lalu Anda menjualnya kepada konsumen dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Selisihnya adalah keuntungan Anda. Nah, hal yang sama juga terjadi ketika Anda melakukan perdagangan forex trading. Bedanya adalah jika dunia sehari-hari adalah barang, maka barang kali ini dalam perdagangan forex adalah seperti di money changer tadi, itu adalah uang. Jadi barangnya adalah uang, dan forex trading merupakan perdagangan mata valuta asing. Oke, itu hal yang pertama. Jadi mirip sekali dengan mekanisme dalam sebuah money changer. Tidak ada perbedaan dalam sisi keuntungannya. Tapi berikutnya ada berbagai macam hal yang berbeda. Poin yang kedua dalam perdagangan forex trading adalah dia tidak diperdagangkan secara fisik, not traded physically. Nah, ingat saudara, ketika Anda bertrading forex, maka perdagangan tersebut tidak dilakukan secara fisik seperti layaknya ketika Anda bertrading di sebuah money changer. Ingat bahwa ketika Anda ke money changer, misalnya Anda menukarkan rupiah Anda dengan dolar Amerika, maka Anda perlu membawa rupiah Anda dalam genggaman tangan Anda, lalu menyerahkannya kepada teller atau kasir, lalu kemudian Anda akan mendapatkan dolar dalam kurs atau rate tertentu yang ditentukan oleh money changer. Nah, jadi perdagangan tersebut sifatnya fisik dan biasa diistilahkan perdagangan spot, satu tukar satu. Dalam hal ini, perdagangannya adalah dalam bahasa sehari-hari dalam dunia trading itu dinamakan sebagai IDR USD. Artinya adalah Anda menukarkan rupiah atau IDR Indonesian rupiah dengan US dollar atau dolar Amerika. Nah, dalam perdagangan forex ini tidak ada perdagangan dalam bentuk secara fisik. Jadi Anda tidak perlu pergi ke sebuah money changer, tidak perlu pergi ke sebuah bank, tidak perlu pergi ke sebuah pialang. Anda hanya cukup melakukan transaksi forex trading Anda melalui internet atau layar komputer di rumah Anda ataupun di kantor Anda. Dengan demikian banyak sekali kebebasan-kebebasan dan kelebihan yang dimiliki dibandingkan dengan perdagangan money changer. Anda tidak lagi dibatasi oleh tempat, dan bahkan nanti kedepannya kita akan pelajari tidak lagi dibatasi bahkan oleh waktu sekalipun. Dan tentu saja tidak ada resiko kehilangan, dan tidak ada resiko kecurian, tidak ada resiko uang Anda jatuh di jalan atau kena hujan, basah, rusak, dan berbagai macam masalah-masalah fisik lainnya. Dan tentu saja ini akan menjadi lebih mudah, not traded physically. Salah satu perbedaan forex trading dengan perdagangan di money changer. Oke, poin berikutnya adalah dia diperdagangkan dalam bentuk yang dinamakan istilahnya margin trading. Nah, margin trading itu apa? Margin trading artinya adalah perdagangan dengan sistem jaminan. Jadi, ini merupakan salah satu perbedaannya ketika Anda bertrading forex dibandingkan dengan Anda pergi ke money changer. Jadi maksudnya begini, mari saya berikan pada Anda sebuah contoh. Mungkin kita akan menggunakan notepad kali ini. Oke, saya sudah bukakan sebuah notepad. Mungkin ini akan menjadi sebuah sarana untuk kita saling untuk tulis-menulis. Nah, mari saya berikan kepada Anda perbandingan misalnya dalam sebuah money changer. Nah, apa yang Anda lakukan? Misalnya Anda kata dalam Anda hendak memperdagangkan Indonesian rupiah dengan USD, atau saya tuliskan versus US dollar. Nah, in case pada saat ketika Anda menukarkan uang Anda 1 US dollar dihargai sama dengan misalnya 9.000 rupiah. Nah,
Ini dia. Ops, ya. Nah, jadi dengan demikian, kalau misalnya 1 rupiah, 1 US dollar dihargai dengan 9.000 rupiah, dan misalnya Anda hendak melakukan pertukaran uang sebanyak 10 juta rupiah, ditukarkan ke US dollar, maka yang Anda butuhkan berarti Anda membutuhkan sebanyak, Anda akan mendapatkan uang sebanyak 10 juta, 6 angka 6 digit nolnya dibagi dengan 9.000. Ini berapa? Jadi ini sekitar kurang lebih 10.000 dibagikan dengan 9, maka daripada pusing-pusing mendingan kita buat saja 1 rupiah 1 dolarnya tidak 9.000 tapi 10.000. Lebih mudah bukan? Nah, jadi dengan demikian yang saya butuhkan, saya akan mendapatkan dolar sebanyak 1.000 dolar. Nah, ini yang Anda peroleh ketika Anda menukarkan 10 juta rupiah ke US dollar. Artinya, jikalau saya balik sekarang pernyataannya, jikalau saya hendak mendapatkan 1.000 US dollar, maka saya perlu mengeluarkan uang sebanyak 10 juta rupiah. Oke, saya ulangi, jikalau saya hendak mendapatkan 1.000 US dollar, maka saya perlu mengeluarkan uang sebanyak 10 juta rupiah. Karena 1 dolarnya di-rate-kan pada money changer kesayangan kita misalnya pada angka 10.000 rupiah. Oke, dan sekarang bagaimana dengan forex trading? Forex trading tidak mendapatkan demikian. Untuk mendapatkan 1.000 US dollar, Anda tidak perlu mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah. Anda hanya perlu mengeluarkan uang jaminannya saja. Hanya diperlukan uang jaminan saja untuk mendapatkan, mungkin saya taruh di bawah, mendapatkan US 1.000. Nah, ini adalah konsep dari margin trading. Oke, berapa besar jaminan? Jaminan yang diperlukan umumnya adalah 1% alias atau 1/100. Jadi jika saya hendak mendapatkan sebanyak 1.000 US dollar, saya hanya cukup mengeluarkan jaminannya saja 1/100-nya. Berarti dengan demikian diperlukan sebesar 1.000 dibagi dengan 100 alias ya hanya 10 dolar saja. Atau jika dirupiahkan maka 10.000 dikalikan dengan 10 dolar sama dengan Rp 100.000. Ini dia saudara. Jadi bayangkan Anda kalau ketika Anda membutuhkan uang sebanyak 1.000 US dollar, Anda hanya cukup mengeluarkan sebesar 100.000 rupiah saja. Nah, sederhana bukan saudara? Dan ini sangat menarik sekali. Konsep ini merupakan konsep margin trading. Tentu saja nanti dalam prakteknya Anda tidak akan menemukan IDR USD karena biasanya secara tradisi mata uang yang diperdagangkan adalah mata uang negara-negara maju. Tapi dasarnya kurang lebih sama. Nah, ini merupakan hal yang sangat istimewa sekali. Jadi dengan demikian biasanya seseorang trader tidak membeli uang sebanyak hanya 1.000 dolar. Biasanya umumnya mereka melakukan transaksi dalam satuan 10.000. Jadi dengan demikian mereka hanya cukup mengeluarkan uang misalnya katakan 1 juta rupiah untuk mendapatkan uang sebanyak 1.000 US dollar. Loh, bagaimana bisa dan apakah dengan demikian orang yang memberikan money changer atau sekarang bukan money changer lagi dalam forex trading, pialang atau bank yang memberikan uang 1.000 dolarnya atau 10.000 US dollarnya kepada saya, apakah bukankah mereka akan mengalami kerugian? Tidak rugi saudara. Mengapa tidak rugi? Ingat bahwa kita menghadapi akan poin kedua di sini. Nah, ingat bahwa kita menghadapi bahwa semua perdagangan ini tidak diperdagangkan secara fisik. Jadi dengan demikian Anda tidak akan menemukan bahwa perdagangan forex ini
ketika Anda mendapatkan Anda hendak membeli sebanyak 10.000 US dollar, maka Anda akan mendapatkan uang dalam bentuk tunai cash di tangan Anda sebanyak 10.000 US dollar. Tidak. Mengapa demikian? Karena biasanya keadaan memang seharusnya demikian umumnya. Bahwa para forex trader di sini di seluruh dunia mereka tidak memerlukan uang fisik yang dimaksud. Mereka hanya hendak mendapatkan nilai pertukarannya saja. Jadi berbeda dengan orang yang menukarkan uang di money changer. Mereka yang pergi ke money changer tentu saja mereka membutuhkan uang tersebut secara fisik, misalnya untuk kegiatan traveling ke luar negeri atau membayar gaji-gaji karyawan asing atau berbagai macam keperluan-keperluan lainnya. Jadi mereka pada dasarnya hanya membutuhkan uang tersebut dalam bentuk realnya. Tapi dalam dunia forex trading para trader tidak membutuhkan bentuk kegunaan realnya, mereka hanya mendapatkan nilainya saja. Jadi dengan demikian mereka tidak perlu memegang uangnya secara fisik, dan itu sebabnya dan trade physically dan dapat dilakukan sistem yang dinamakan margin trading ini. Oke, saya harap Anda mendapatkan gambarannya. Jika Anda belum mendapatkan gambarannya, jangan khawatir. Istilah margin trading ini perlahan-lahan akan Anda pelajari dalam platform nanti, dan jika Anda pusing, Anda juga dapat melupakannya dan cukup lihat faktor praktisnya saja nanti. Oke. Yang berikutnya adalah types atau jenis dalam perdagangan forex. Perdagangan forex diperdagangkan dalam dua jenis, biasanya dalam sistem via telepon atau yang biasa diistilahkan sebagai dealing quotes, dan yang terakhir adalah sekarang zamannya sudah maju dan sudah ada internet, bahkan di seluruh Indonesia tiap orang sudah bisa menggunakan internet. Maka sekarang semua perdagangan forex tidak lagi melalui telepon, tetapi melalui online, melalui layar komputer Anda, dan itu via internet langsung. Mengapa harus lewat internet? Bukankah lebih mudah via telepon? Dari belajar forex trading, kami menyarankan Anda untuk memulai perdagangan forex trading melalui internet dan tidak melalui telepon lagi. Karena ketika Anda melakukan transaksi via telepon, biasanya pertama biaya telepon lebih mahal dibandingkan dengan biaya internet, apalagi jika kalau Anda di luar kota dan tempat Anda menelpon tujuan atau pialang tempat Anda bertransaksi itu ada di Jakarta misalnya, sedangkan Anda tinggal di Papua, bayangkan berapa ongkosnya. Dan yang kedua adalah ada faktor human error dalam via perdagangan forex trading via telepon, karena yang menerima telepon Anda dari pihak pialang yang biasa disebut dealer adalah manusia. Tentu saja mereka memiliki faktor kekurangan, baik itu kesalahan atau kelupaan, kealpaan, dan berbagai macam masalah lainnya. Berbeda dengan perdagangan forex via internet, semua dilakukan oleh sistem dan berlangsung secara transparan, dan dengan demikian Anda tidak perlu khawatir lagi ada faktor human error, karena yang menangani semua transaksi Anda bukan lagi manusia, tapi sistem dan mesin di sana. Jadi tidak ada lagi kesalahan-kesalahan manusia. Oke. Poin 1 sampai dengan keempat ini adalah mengenai mekanisme trading. Kita akan bahas lebih detail lagi nanti, jangan khawatir. Dan sekarang mari kita bahas yang tidak kalah pentingnya, yaitu masalah regulatory agencies untuk perdagangan forex. Nah, saudara, poin yang kelima ini adalah merupakan poin yang sangat penting dan acap kali menjadi hal-hal yang dilupakan para investor-investor kebanyakan. Mengapa demikian? Ingat saudara, ketika Anda bertrading forex, maka Anda perlu menyetorkan dana atau modal Anda kepada sebuah pialang. Pialang tersebut merupakan perantara antara Anda dengan para pembeli maupun penjual lainnya di seluruh dunia yang diperdagangkan melalui market atau bursa. Nah, pialang tersebut adalah merupakan urat nadi dalam perdagangan trading investasi forex Anda. Dan pialang tersebut menghimpun dana masyarakat seperti investor secara retail ataupun secara kelembagaan untuk bertransaksi forex melaluinya. Oke, jadi dengan demikian apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, bahwa setiap lembaga dimanapun di seluruh dunia yang menghimpun dana masyarakat, maka itu wajib memiliki sebuah badan regulator yang dikontrol langsung oleh pemerintah. Mari saya berikan contoh yang paling sederhana. Yang paling umum adalah bank. Bank menghimpun dana masyarakat secara luas. Nah, kalau begitu adakah regulatornya? Tentu saja ada. Setiap bank di seluruh dunia memiliki regulatornya masing-masing yang dinamakan sebagai bank sentral. Amerika memiliki The Fed, Australia memiliki RBA, sedangkan untuk Indonesia kita memiliki Bank Indonesia yang mengatur akan bank-bank di seluruh Indonesia. Nah, apalagi yang lainnya? Ada lagi perdagangan saham di mana pialang-pialang saham menghimpun dana masyarakat. Adakah regulatornya? Tentu saja ada, saudara. Di Indonesia ada yang namanya regulator yang disebut sebagai BAPAPAM. Nah, Badan Pengawas Perdagangan Pasar Modal di sini. Jadi kalau begitu itu penting sekali. Dan pialang forex trading
pialang adalah tempat Anda bertransaksi forex? Adakah mereka memiliki regulator? Tentu saja harus ada. Jika sebuah pialang tidak memiliki regulator, maka dapat dikatakan pialang tersebut tidak resmi atau dikatakan ilegal. Nah, berhubung perdagangan forex trading itu bersifat global, jadi di seluruh dunia, maka dengan demikian bukan saja Anda dapat bertrading forex hanya di pialang Indonesia, bahkan Anda pun dapat bertrading forex di pialang luar negeri. Misalnya untuk ke Amerika, dan di US adakah regulatornya? Ada, saudara. Ada namanya National Futures Association, ditambah lagi dengan CFTC sebenarnya ini, Commodity Futures Trading Commission. Ini merupakan regulator di Amerika Serikat. Australia ada juga, ada Australian Securities and Investment Commission atau ASIC. Nah, ini digabung dengan saham untuk Australia. Indonesia juga memiliki regulator sendiri, yaitu yang dinamakan sebagai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPT, saudara. UK atau Inggris memiliki Financial Security Authority. Artinya apa? Jadi artinya setiap pialang yang berdomisili atau didirikan di sebuah negara, maka dia wajib memiliki izin dari regulator yang bersangkutan. Jadi jika pialang tersebut berbasis di Amerika Serikat, maka sangat perlu bagi Anda seorang investor mengetahui bahwa pialang tersebut memiliki izin dari NFA dan CFTC. Sedangkan jika dia berdiri di Indonesia, maka perlu wajib sekali untuk memahami bahwa pialang Anda tersebut diregistrasikan di bawah BAPEPT. Jika tidak, maka berbahaya sekali dalam investasi Anda. Nah, saudara, pastikan kalau begitu pialang tempat Anda bertransaksi adalah resmi, legal, memiliki izin resmi dari badan regulator yang bersangkutan. Dimanapun itu, baik di Indonesia maupun di luar negeri.